Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini mau ngebahas soal support and resistance ya. Di sini saya pakai TradingView buat bahasnya, nanti juga akan saya bahas di MT4-nya ya, MT4 atau MT5. Di sini teman-teman mungkin ada yang beberapa yang belum tahu ya mengenai support dan resistance. Dan itu nggak perlu pusing karena sekarang udah banyak indikator support and resistance. Teman-teman bisa langsung cari aja di sini support and resistance level with breaks ya. Nah, kalau teman-teman mau pakai yang ada sinyalnya juga banyak yang kayak gini ya. Oke, saya biasa pakainya support and resistance level with breaks. Ini dari Lux Algo. Kita pasang dulu dan kita lihat di sini ya. Oke, saya hapus dulu yang satu nih. Oke, nah ini sudah terpasang. Terus cara kita entry ataupun cara kita exitnya kayak gimana? Ini kita bahas dulu sekarang ya. Oke, di sini saya mau turun ke H1. Ya, di sini bisa terlihat ini support, ini resistan atau kebalikannya ya. Yang dimaksud kebalikannya tuh kayak gini. Misalnya ini ya. Garis support ini manjang ya sebenarnya ya, manjang. Nah, kalau harga ini kan turun ya dari sini. Sorry sebentar. Kenapa saya jelasin dulu kenapa suatu area bisa berbalik, berubah arah ya menjadi support atau resistan, itu tergantung dari posisi. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan ya. Nah, gini, ini kan lagi turun nih, lagi turun ya. Terus dia memantul, mantul di sini nih, mantul ya. Ini disebutnya resistan karena lagi sell posisinya. Lalu dia menuju ke area support ya, menuju area support. Nah, begitu dipantulkan lagi, ini yang menjadi resistan ya. Area ini menjadi resistan. Oke, lalu ini ditembus dan dia memantul. Nah, ini sekarang berarti menjadi area resistan dan ini menjadi area support ya. Perubahan harga tuh kayak gini. Nah, kalau dia nggak sanggup melewatin area ini, dia akan memantul balik lagi ke sini. Tapi di sini ada candle break ya, ini biasanya news, dan dia menembus ke area support berikutnya ya, di sini. Nah, apa sih yang teman-teman lakuin kalau ada area-area kayak gini ya? Kalau pas di sini ini jangan langsung pasang buy, karena apa? Sering ada SL Hunter ya. SL Hunter tuh kayak apa? Oke, kita kasih contoh dulu ya. Oke, perhatiin ini. Sorry, kebalik. Perhatiin ini ya. Nah, di sini teman-teman biasanya berharap akan akan buy ya, akan buy, berharap harga akan memantul ke atas ya. Dari sini harga akan bounce ke atas ya, sama seperti ini. Begitu dia menyentuh level area resisten, dia akan bouncing ke atas. Nah, ini ke bawah, tentunya kita akan berharap dia ke atas ya. Lalu orang-orang akan menaruh SL-nya itu biasanya di bawah sini ya. Nah, itu ya. Akhirnya apa? Tersentuh SL, baru kemudian naik sedikit dan turun ya, turun jauh ya. Lalu kita harus kayak gimana sih kalau ngelihat kayak gini? Oke, yang langkah pertama kalau saya biasanya ya. Ini saya hapus dulu sebentar. Kalau saya begitu ngelihat ada yang menembus area support atau resistan ya, saya tunggu pullback. Ini ada pullback lagi ya. Nah, di sini begitu ada candle konfirmasi engulfing misalnya, kita lihat dia ada engulfing nggak ya, coba ya. Saya zoom dulu, ini saya buang, kita zoom sedikit. Nah, ini ya ada engulfing ya, ini kita bisa pasang sell. Jadi ditunggu aja ada engulfing seperti ini. Sebenarnya ini engulfingnya termasuk lemah, cuman dia dibantu sama 3 candle ini ya.
3 candle ini. Nah, dia menyentuh sekali lagi nih, lihat ya. Jadi ada 2 kali sentuhan dia. Pertama di sini ya, yang kedua ini. Nah, kita incar yang candle hijau ini. Ya, jadi istilahnya apa ya? Udah ada 3 gini, 3 pasti kuat nih area momentum untuk sellnya. Nah, di sini baru kita pasang sell. Tunggu menyentuh area resistan lagi. Ini pasti akan nyentuh. Lalu dia akan turun ya. Bisa kelihatan ya. Turun ya. Oke, nah gini juga sebaliknya dengan kenaikan. Oke, di sini dia mantul ya. Jadi harga sellnya udah sangat murah, jadinya buyer di sini ngumpul, beli dan harga bergerak naik. Oke, kalau di sini misalnya teman-teman ketinggalan momen ya. Ini ada area yang dipanjangkan dari sana tadi ya. Ini ada area yang saya panjangin. Nah, di sini harga mau mantul. Dan di sini mantul lagi. Dan di sini baru tembus. Nah, kayak gitu aja sih sebenarnya konsep dari support dan resistan ya. Oke, kita langsung coba ke market real ya. Nah, di sini saya pakai GBP JPY. Oke, kita lihat dulu ada area support atau resistan terdekat nggak. Nah, ini ada ya. Ini ada. Ini masih penerusan dari area yang tadi. Nah, di sini sudah tersentuh. Sebenarnya sih bolak-balik gitu aja harga ya, bolak-balik. Nah, di sini juga ada. Di sini ada harga. Ini bolak-balik juga ya. Ya, bisa kelihatan ya sebenarnya ya. Di sini harga balik, turun, dia memantul. Sebenarnya sama kalau dipanjangin dari sana. Jadi selalu bergerak di area yang sama gitu ya. Nah, ini kemungkinan besar sih akan sideways dulu, jadi dia pasti akan turun ke sini. Jadi teman-teman di sini bisa pasang sell ya untuk GBP JPY. Bisa pasang sell. Untuk TP-nya sendiri sih di sini. Ya, dan SL-nya di sini cukup ya. Cuman jangan dulu pasang pending order, kita tunggu konfirmasi dulu ya. Konfirmasinya itu kayak apa sih yang saya bilang tadi ya, kalau ada 3 candle merah atau ada engulfing kita baru bisa execute ya. Kita lihat coba di M15. Nah, ini ya sudah mulai ada ya, sudah mulai ada konfirmasi ya, candle konfirmasi. Kita tunggu aja dia ini candle terakhirnya merah juga enggak. Terus biasanya ada candle hijau dulu yang menyentuh area ini, baru kemudian turun ya. Gitu aja sih, nggak rumit ya. Untuk TP nya sendiri nggak usah jauh-jauh, ambil resistan terakhir aja yang ini bisa ya, ini atau yang sebelumnya juga tadi bisa ya. Nah, sekarang kalau untuk buy-nya gimana sih gitu? Sebenarnya sama ya, nggak susah amat. Oke, skenario buy-nya nanti kita lihat dulu di sini. Di bawahnya dia akan memantul atau tembus. Kalau misalnya dia tembus, kita cari momen untuk pembalikan ya. Jadi kita cari pullback-nya dulu. Kayak gini ya. Ini saya zoom dulu sedikit. Ya, perhatiin area ini ya. Di sini dia harga memantul. Ya, terus dia udah melewatin area resistannya ya. Udah melewatin area resistan, dia akan pullback dulu. Nah, kita tunggu dia menyentuh area ini sekali lagi. Jadi jangan buy di sini nih, jangan buy di sini karena apa? Kita khawatirnya dia ngedrop ya, drop turun ke bawah. Jadi untuk mengambil momentum buy-nya bisa dilakukan saat menyentuh area resistan ini dan menjadikan swing yang bawah tadi ini sebagai SL ya. Jadi SL-nya teman-teman bisa tipis. Nah, untuk TP-nya sendiri ini sebenarnya suka-suka ya. Teman-teman bisa ngambil satu-satu seperti ini. Ini di resistan sebelumnya. Ini 1.1 ya, 1:1 sorry. Atau ngambil resistan yang atas. Oke. Nah, garis ini dari mana? Ini sebenarnya garis tambahan. Tadi saya yang coret-coret. Sorry, ada iklan. Nah, kalau teman-teman lihat, ini saya ngambil dari resistan yang jauh sebelumnya ya. Nah, di sini
Makanya saya bilang harga selalu berulang-ulang ya. Harga bergeraknya di ring yang sama. Jadi begitu terbentur satu resistan, dia biasanya akan ada pembalikan ya. Di harga di situ-situ aja sebenarnya. Makanya kalau main support dan resistan aja udah pasti profit lumayan ya. Ya di antara 5 ada 3 transaksi yang profit lah. Nah, seperti ini ya. Oke, kita tunggu pembalikan ya, pullback udah terjadi, terus kita tinggal tunggu open di resistan. Oke, nah misalnya nih, ini contoh-contoh ya, contoh saya bilang harga selalu kembali ke semula. Kita tarik garis lurus dari sini, kita tarik garis lurus, nanti ketemunya di mana gitu, bisa nggak ya? Coba. Oke. Oke, nah ini ya, harga ketemu nih. Nah, oke, kelihatan ya. Jadi harga selalu menyentuh zona-zona yang sama ya. Jadi kelihatan di sini titik lurusnya di mana. Untuk yang ini juga, kalau saya ngincer sell, ini saya bisa ngambil ada area resistan pertama ya, resistan pertama. Kalau teman-teman mau ngambil yang lebih jauh lagi, lebih ekstrim lagi, bisa lebih bawah lagi ya, di sini-sini ya. Oke, saya harap mengerti dengan cara trading menggunakan support and resistance di TradingView. Nanti kita bahas yang di MT4 atau MT5 ya. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika ada kekurangan, kritik aja di kolom komentar ya. Nanti saya akan perbaikin videonya dan naikin kualitasnya lagi ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.